Awal kisah ini dimulai di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari kebisingan kota. Di sini aku mencoba mencari ketenangan dan makna baru dalam hidupku setelah bertahun-tahun terjebak dalam rutinitas pekerjaan di kota besar. Tanpa diduga, desa ini membawaku pada sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dengan Mbak Dewi, penjual jamu berusia 45 tahun yang memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang mampu menenangkan hatiku. Di balik setiap tegukan jamu, tersimpan kisah cinta yang mulai bersemi, di tempat yang paling tak terduga. Perkenalkan, namaku Roni. Aku seorang pria berusia 28 tahun, baru saja pindah ke sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Aku mencari ketenangan setelah bertahun-tahun bekerja keras di dunia digital, sebagai seorang desainer grafis. Desa ini terasa seperti tempat yang tepat untuk memulihkan pikiranku. Dan suasana alam yang masih asri memberiku semacam kelegaan, yang sebelumnya tak pernah aku temukan di kota. Setiap pagi, aku selalu berjalan menuju pasar desa untuk membeli bahan-bahan masakan. Di salah satu sudut pasar itu, ada sebuah warung kecil yang menarik perhatianku. Di depan warung tersebut, seorang wanita yang sudah tidak muda lagi, mungkin usianya sekarang sekitar 40 tahunan, sedang berdiri dengan senyum ramah. Wanita itu bernama Mbak Dewi. Ia seorang penjual jamu, dan selalu menyapa dengan sapaan yang lembut setiap harinya. Aku sering mendengar cerita dari tetangganya tentang keahlian Mbak Dewi meracik jamu. Akan tetapi selama berminggu-minggu, aku hanya lewat tanpa mampir di warung jamunya. Suatu pagi, setelah semalaman lembur dan badanku terasa begitu lelah sekali, aku memutuskan untuk mampir. "Mbak, ada jamu buat capek badan?" tanyaku dengan senyum yang sedikit kupaksakan, menahan lelah. Mbak Dewi tersenyum, menatapku dengan penuh perhatian. "Ada, Mas. Saya buatkan beras kencur. Iya, biar badan gak terasa lemas." Tangannya bergerak cekatan meracik jamu dari bahan-bahan alami di hadapannya. Suara lesung bertemu halus saat ia menumbuk bahan-bahan itu terdengar menenangkan di telingaku, seakan aku berada di rumah seorang ibu yang penuh kehangatan. Saat jamu siap, Mbak Dewi menyerahkannya kepadaku dengan senyum lembut. "Ini, diminum mumpung lagi hangat. Rasanya mungkin sedikit pahit di awal, tapi tenang saja, nanti badan pasti akan lebih enak kok," ucap Mbak Dewi sambil mengulurkan jamu yang ada di tangannya kepadaku. Di situ aku tersenyum dan mengangguk, lalu meminum jamu itu dengan perlahan. Rasanya memang pahit, tapi ada sensasi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhku, mengusir rasa lelah yang sempat menggerogoti tubuhku. "Terima kasih, Mbak," ucapku setelah meneguk habis jamu itu. "Ini benar-benar bikin badan segar lagi," imbuhku. Sejak hari itu, aku mulai sering mampir ke warung Mbak Dewi. Bukan hanya karena jamunya yang mujarab, tapi juga karena percakapan ringan kami berdua yang selalu membuatku merasa nyaman. Mbak Dewi ini, meski usianya jauh lebih tua dariku, tapi beliau memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang sangat memikat. Aku menyukai cara Mbak Dewi selalu memandang hidup dengan tenang, seolah semua masalah hanya butiran pasir di antara angin yang berlalu. Setiap pagi, aku datang untuk memesan jamu dan berbincang-bincang. Terkadang, kami berbicara tentang hal-hal sepele, seperti cuaca atau pasar yang semakin ramai. Di lain waktu, kami berbicara lebih dalam lagi tentang kehidupan, mimpi, dan masa lalu. Mbak Dewi berbagi cerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia harus berjuang sendirian setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. "Dulu, waktu suamiku masih hidup, aku hanya bantu-bantu di warung. Tapi setelah dia pergi, aku harus belajar meracik sendiri. Awalnya sulit, tapi sekarang aku sudah terbiasa," cerita Mbak Dewi sambil tersenyum penuh nostalgia. Aku mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang diucapkan oleh Mbak Dewi, tapi entah kenapa, perasaanku semakin hangat tiap kali Mbak Dewi berbicara. Ada sesuatu tentang Mbak Dewi yang membuatku ingin selalu ada di dekatnya,
bukan hanya karena kebaikan hati wanita itu, tapi karena ketenangan yang selalu ia bawa dalam setiap gerak-geriknya. Hingga suatu hari, aku datang saat hujan deras mengguyur desa. Warung Mbak Dewi hampir kosong. Kebanyakan orang memilih untuk tetap di rumah ketika cuaca seperti ini, tapi tidak denganku. Aku berlari kecil menerobos hujan, masuk ke warung yang masih setengah terbuka. "Mbak Dewi, masih buka?" tanyaku sambil mengibas-ngibaskan jaketku yang basah. Mbak Dewi, yang saat itu sedang duduk merapikan bahan-bahan jamu, tertawa kecil melihatku dalam keadaan basah kuyup. "Untuk kamu, selalu buka, Mas Roni," katanya hangat. Aku pun tersenyum malu, lalu aku mengambil tempat duduk di sebelah Mbak Dewi. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam warung itu, suasana terasa hangat dan nyaman. Kami duduk berdua, berbicara tentang hujan dan kenangan-kenangan yang datang bersama tetesan air yang jatuh dari langit. "Kamu nggak takut sakit ya Mas? Hujan-hujan begini nekat keluar?" tanya Mbak Dewi sambil menyerahkan handuk kecil untuk mengeringkan diriku. Aku tertawa kecil, "Nggak, Mbak. Hujan seperti ini justru bikin hati tenang. Apalagi kalau ditemani segelas jamu dari Mbak," jawabku sedikit ngegombal. Mbak Dewi tertawa ringan, ada sesuatu dalam tawa itu yang membuat suasana menjadi lebih akrab. Aku merasakan detak jantungku berdetak lebih cepat. Aku sudah lama merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Mbak Dewi, tapi baru kali ini aku merasa keinginan untuk mengungkapkannya semakin kuat. Setelah beberapa saat dalam diam yang nyaman, aku memandang Mbak Dewi dengan serius. "Mbak Dewi," panggilku pelan. Mbak Dewi menoleh, tatapannya lembut seperti biasa, tapi ada tanda tanya di dalamnya. "Iya Mas Roni," jawabnya. "Maaf Mbak, aku rasa, aku mulai menyukaimu. Bukan cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu," kataku mengungkapkan semuanya, tanpa berusaha menyembunyikan perasaanku lagi. Suasana sejenak hening. Mbak Dewi menatapku dengan pandangan yang sulit dibaca. Ada kehangatan di sana, tapi juga kebingungan yang samar. "Mas Roni, aku ini sudah jauh lebih tua darimu. Kita ini hidup di dunia yang berbeda. Aku juga nggak pernah membayangkan sebelumnya, bisa ada perasaan seperti ini di antara kita," jawab Mbak Dewi dengan suara lembut, tapi hatinya terlihat ragu. Aku tersenyum, mengambil napas dalam-dalam. "Aku nggak peduli soal usia Mbak. Yang aku tahu, setiap kali aku ada di dekatmu, aku merasa damai. Kamu membuatku melihat hidup dari sudut pandang yang baru, yang lebih sederhana dan penuh ketenangan." Mbak Dewi terdiam, memandang jauh keluar warung, ke arah hujan yang mulai mereda. "Mas Roni," suaranya nyaris berbisik, "aku juga nggak bisa memungkiri bahwa kamu adalah seseorang yang spesial buatku. Tapi, ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Tak usah terburu-buru, Mbak. Kita buat slow saja," potong Roni. "Aku cuma ingin kamu tahu perasaanku, itu aja Mbak. Dan biarkan waktu dan keadaan yang akan menunjukkan jalannya." Mbak Dewi tersenyum kecil, menatapku dengan tatapan yang penuh kelembutan. "Mungkin benar, perasaan kadang tak bisa diatur. Kita lihat saja ke arah mana ini membawa kita." Hujan pun berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Di bawah langit sore yang mulai cerah, aku dan Mbak Dewi duduk berdua, menyadari bahwa cinta bisa datang dalam bentuk dan waktu yang tak terduga. Meskipun dunia kami berbeda, namun hati kami kini terhubung oleh perasaan yang sama, yaitu ketenangan, kehangatan, dan penuh harapan. Hujan yang mulai reda itu menyisakan suasana hening, hanya suara gemericik air yang turun dari atap warung Mbak Dewi. Udara sejuk bercampur aroma tanah basah, memberikan sensasi damai yang sulit digambarkan. Di tengah keheningan, aku merasakan kehadiran Mbak Dewi semakin nyata di sampingku. Tanpa kata, aku menatapnya sekali lagi, dan dia balas menatapku. Tatapannya bukan lagi sekadar rasa bingung atau ragu, melainkan sebuah penerimaan. Perlahan,
Aku meraih tangannya yang dingin akibat cuaca. Jari-jarinya terasa lembut di genggamanku, dan meskipun dia tampak terkejut sejenak, dia tak menarik tangannya. "Kamu, beneran gak peduli, Mas?" Mbak Dewi berbisik, suaranya hampir tak terdengar di antara rintik hujan yang tersisa. Aku mengangguk pelan, menggenggam tangannya lebih erat. "Aku beneran, Mbak. Aku tahu, semua ini terasa aneh, tapi perasaanku ini nyata." Mbak Dewi menunduk sejenak, seakan merenungkan setiap kata yang baru saja terucap. Lalu tanpa peringatan, dia mendekat, dan dalam gerakan yang lembut tapi penuh ketulusan, dia memelukku. Pelukan itu bukan pelukan penuh gairah, melainkan pelukan yang hangat, nyaman, seolah memberikan perlindungan dan juga kepastian. Aku terkejut sesaat, namun kemudian aku balas memeluknya, merasakan kehangatan tubuhnya yang menyelinap ke dalam jiwaku. Pelukan itu menghapus jarak usia, status, atau apapun yang selama ini menjadi penghalang dalam pikiran kami. Dalam pelukan itu, hanya ada dua hati yang saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Di tengah suasana sepi yang masih diselimuti gerimis, kami memutuskan untuk melanjutkan aktivitas kami, berkolaborasi saling melengkapi dalam menciptakan sesuatu yang enak untuk kami berdua. Dalam keheningan itu, kami merasakan kedekatan yang semakin dalam, menikmati momen bersama. Setelah beberapa saat, setelah semuanya selesai, kami pun merapikan diri masing-masing. Lalu mata kami bertemu lagi, dan kali ini aku merasa semua keraguan yang tadi tampak di matanya hilang. Dia tersenyum tipis, lalu tanpa ragu lagi, dia mengecup pipiku dengan lembut. Sentuhan bibirnya yang hangat di kulitku membuat detak jantungku semakin kencang. Sebuah ciuman yang penuh makna, namun tetap bersahaja. "Mas Roni, terima kasih sudah jujur. Aku sangat bahagia hari ini dan biarkan waktu yang akan menjawab semua ini," bisiknya pelan. Aku tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa lagi, kami duduk kembali, merasakan kehangatan yang tidak hanya datang dari tubuh, tetapi dari hati yang kini saling mengerti. Meskipun tidak ada janji besar yang diucapkan, aku tahu hubungan ini baru saja melangkah ke arah yang lebih dalam, di tempat paling sederhana, yang tidak pernah kubayangkan, sebuah warung jamu di desa kecil yang sunyi.